Ya, selamat siang anak-anak. Selamat datang di kelas pramuka. Siang, Pak Tri. Siang. Siang, Ya. Pak Tri. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Mbak Aman bisa berdoa, Mbak Aman dia. Mana tadi Aman dia? Saya, Pak. Oh ya wes. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah dan istirahat dan juga konseling pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati yang kami dapatkan hari ini. Setelah kami akan memulai memulai pramuka, kiranya Engkau selalu memberkati Pak Tri dan juga Memido untuk mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Amalia. Materi hari ini adalah melanjutkan materi kemarin, yaitu dasar yang kelima. Sudah baca ya berarti ya? Yaitu dasar kelima, rela, menolong, dan takwa. Dan video kemarin tentang penanggulangan atau bagaimana sikap kita menolong saat bencana alam. Dan khususnya hari ini adalah tentang yang ada di video tentang sebuah banjir, tsunami. Ketika posisi kita misalkan ada di yang dilanda di kejadian tsunami seperti Aceh dan sebagainya di tempat yang lain, tentu mereka ada suatu gimana caranya, cara menyelamatkan diri sudah pas di sana, terus ya sedikit kita ya menoleh ke arah Jepang ya, namanya juga tsunami bahasanya dari sana. Gimana bagaimana menghadapi tsunami ya. Seperti yang ada di video itu adalah dari mana itu Mbak ya videonya? Sebuah kartun ya, kartun bagaimana menghadapi tsunami. Dan mungkin itu yang akan kita bicarakan. Mungkin Memido bisa memulai dengan materinya tentang video yang ada judulnya tsunami. Nanti bagian Bapak mengajari kalian yang belum mengerjakan tugas ya, tugas untuk yang sekarang ya, tentang pembuatan apa dari Mem? Storyboard. Aduh, ya, pembuatan storyboard, gimana cara membuat sebuah seperti kayak kartun di storyboard. Seperti itu anak-anak. Nanti tugasnya membuat storyboard, ceritanya seperti apa menghadapi tsunami, jangan atau bagaimana ya ceritanya. Oke, silakan Memido, nanti sama saya terakhir. Oke. Ini Indonesia itu terletak di lingkaran cincin api ya. Dan Indonesia itu kan dikelilingi dengan berada di persimpangan samudra, negara kepulauan. Nah, dengan kondisi wilayah seperti ini, mau nggak mau kita harus menyiapkan diri untuk tanggap bencana. Ya memang keuntungannya adalah bahwa bangsa kita itu bangsa yang kaya, itu nggak bisa dipungkiri. Sumber daya alamnya luar biasa, tetapi resiko yang kedua adalah bangsa kita juga bangsa yang rawan bencana. Nah, salah satu bencana yang kemungkinan besar itu bisa datang adalah gunung meletus. Ada juga tsunami. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di daerah pantai, anak Pak Merdi banyak yang tinggal di daerah pantai, mau nggak mau harus bersiap diri bagaimana kalau terjadi hal itu. Ada juga bencana gempa bumi, longsor. Kita mesti menyiapkan diri untuk menghadapi situasi yang terburuk yang mungkin aja terjadi. Kapan terjadinya nggak tahu.
Ya, kalau orang Jawa bukan ngalup ya ini ya, tapi preparing ourselves, mempersiapkan diri kita bagaimana supaya bisa menolong diri sendiri, menolong keluarga, dan juga menolong sesama. Esensi pramuka adalah di situ. Ya. Kan nanti kalian bisa lihat videonya, hal-hal dasar apa saja. Tapi yang jelas, tsunami itu terjadi biasanya setelah gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi itu di tengah laut, terjadi patahan lempeng, nah itu mesti kita waspada. Waktu Aceh dulu terjadi tsunami, berapa orang yang meninggal? Sekitar 200.000 orang. Itu menjadi salah satu bencana terburuk di dunia. Nah, waktu itu banyak yang nggak siap, banyak orang yang nggak tahu, dan mereka ada yang sedang rekreasi di pantai, ada yang sedang mengerjakan apa di rumah dan sebagainya, dan nggak ada satupun, nggak banyak yang tahu. Nah, akhirnya apa? Korban jiwa yang terjadi begitu banyak. Nah, alam itu memberikan tanda-tanda akan terjadinya bencana. Nah, kalian harus pelajari ini. Biasanya seorang pramuka harus peka juga terhadap tanda-tanda alam. Ya, kalau itu misalnya terjadi gempa, ya, dan itu diperkirakan terjadi potensi tsunami, maka kalian harus tahu bagaimana menyelamatkan diri. Nah, tapi sebelum itu terjadi, ada beberapa hal yang ini saya pingin kalian mulai mempersiapkan diri dari sekarang, misalnya tentang surat-surat penting. Ini yang sering ketinggalan, sering sekali hilang. Itu yang mesti diamankan dulu. Nah, adalah bagus karena sekarang udah zamannya teknologi, kamu memiliki semua salinan, baik ijazahmu, surat sertifikat tanah, surat kelahiran, akta kelahiran dan sebagainya, salinan di cloud. Itu penting. Ya, di cloud. Jadi mulai sekarang dicicil, di foto, di scan, di scanner, kemudian disimpan di cloud. Itu nanti akan sangat menolong. Ya, kalau misalnya terpaksa harus lari dan itu suratnya entah kemana, ijazahmu entah kemana, kita tetap punya simpanannya. Gitu ya. Dan kalau bisa itu ditaruh di satu tas tersendiri yang mudah untuk diambil dan kita bisa mudah membawanya untuk lari. Ya. Itu untuk secara umum ya, bencana ya. Kalau terjadi misalnya gempa bumi, kita tahu harus bagaimana. Yang jelas harus cari tempat terbuka, menjauhi barang-barang yang kemungkinan besar akan menimpa kita. Kalau terpaksa ada di ruangan, cari daerah segitiga, dan kita bisa sembunyi di situ, di pinggir situ. Tapi kalau tsunami, ya mau nggak mau harus lari ke tempat yang tinggi. Di Aceh itu ada satu kelompok yang selamat pada waktu itu, karena mereka lari, sebelum terjadi tsunami, mereka lari ke bukit. Selamat mereka. Ya, banyak hal yang kita tidak bisa hindari, nak. Tapi yang pertama kita mesti belajar membaca tanda-tanda alam. Yang kedua, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk bisa menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan orang lain. Ketiga, menyimpan barang-barang berharga kita yang kita mungkin tidak akan bisa capai lagi, sulit untuk dicapai lagi, yang mungkin akan keteteran, hilang kalau bencana itu terjadi. Di cloud, di penyimpanan awan, terserah itu mungkin di drive atau di mana, simpan di situ. Mulai sekarang, kan kalian udah punya ijazah SD kan, SMP belum, SD, akta kelahiran, surat tanah dan sebagainya, di scan, disimpan. Kemudian usahakan setiap kalian memiliki satu Trick kit, itu alat-alat atau tas khusus yang bisa dibawa kemana-mana dengan ringan, yang isinya adalah obat-obatan sederhana. Ya, beberapa hal itu sih Pak. Ada lagi nggak Pak? Teknisnya ya. Ada video sih. Ya, jadi sama teknisnya ada di video gimana caranya, dan ya bagaimana cara menghadapinya gitu aja ya.
dengan hati yang ya nggak usah gerusa-gerusu, apa gerusa-gerusu itu ya, cemas atau kejadian yang begitu mendadak, maka pikiran kita akan sedikit kacau. Dan cara menanggulangi pun ya, kita nggak bisa langsung sadar. Biasanya akan semakin ada di antara kita yang teriak-teriak dan kita sendiri juga teriak-teriak, maka semua rencana yang akan kita lakukan untuk menghadapi bencana itu akan gagal total, ataupun ya 50% bisa dikerjakan, kadang cuma 1%, kadang tidak bisa dikerjakan sama sekali karena kita belum siap untuk melakukannya, dan kita ada pikiran yang ya sedikit kacau dalam pikiran kita. Harus ada ketenangan di dalam menghadapi sebuah bencana. Itu yang supaya kita dalam keadaan benar-benar sadar dan tepat apa yang kita akan lakukan. Seperti itu, anak-anak. Oke, jadi Pak, satu lagi Pak. Ya. Boleh ya? Ya. Satu lagi, begini, karena kita anak-anak Tuhan ya, saya tahu sebagian besar dari kalian adalah anak-anak yang sudah cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ada satu senjata yang kita bisa gunakan, yaitu doa. Berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, apapun yang terjadi, kamu diberikan ketenangan. Dan berdoa supaya tidak terjadi bencana. Walaupun mungkin BMKG sudah memberikan pengumuman akan terjadi cuaca ekstrim, bencana alam. Seperti minggu lalu ya, saya ngomong sama beberapa orang, itu diprediksikan akan terjadi gelombang tinggi di perairan Indonesia sehingga potensi tsunami dan sebagainya. Saya minta beberapa anak kelas 9, ayo doa yuk. Ya, karena doa orang benar besar kuasanya. Yakobus itu di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ya, tetap berdoa. Jangan takut karena Tuhan menolong kita. Pasti ada ketenangan. Itu aja Pak Tri. Oke. Tentang tugasnya gimana Mem, bentuknya? Kiranya ajakan atau bagaimana? Supaya bisa storyboard. Tugasnya nanti kalian bikin yang kelas 8, kelas 9 ini sudah pernah ini, nggak tahu nanti kelas 7 kalau bisa tinggal dulu, nanti Pak Tri akan kasih tutorialnya. Jadi bikin storyboard atau komik percakapan gitu ya, 3 gambar aja. Itu tentang apa sih? Kalian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bencana. Ya, beberapa yang tadi sudah Mem dan Pak Tri sampaikan. Ya, singkat dengan bahasa kamu sendiri. Ya. Apakah jelas? Jelas, Mem. Ya. Nah, edukasi ini dikumpulkan di drive di tempat yang sudah Pak Tri berikan dan di-upload di status kalian atau di media sosial. Saya rasa itu, Pak Tri. Oke. Ya. Jadi buat storyboard yang sudah default aturannya standar. Nanti ada 3 adegan atau 3 cerita ya. 3 gambar. Nah, di situ kalian coba ceritakan sebuah ajakan bagaimana menghadapi tsunami itu bagaimana ya. Pakai bahasa kita sendiri, bahasa kalian sendiri, gimana kalau ketemu sama temanmu, orang lain, orang tua, dan ya siapa saja. Seperti itu. Nanti yang sudah tahu storyboard boleh meninggalkan kelas, yang belum dan pengen jelas lagi boleh tinggal di kelas ya, khususnya kelas 7 karena kemarin seharusnya Bapak materinya storyboard buat Bu Lulu untuk kelas 7. Jadi hari ini Bapak sampaikan saja sekalian. Oke, seperti itu anak-anak. Bagaimana Pemido? Ya, sudah cukup Pak. Oke. Tutorial.
Oke, anak-anak siap untuk bercerita daripada video kalau mau. Jangan deh. Oke, storyboard. Bisa ngerti ya kelas 8 dan 9. Kalau kelas 8 atau siapa saja yang belum, Pak belum ngeh Pak, ya sudah tinggal kelas saja. Ya. Bapak tunggu di sini di GC. Untuk kelas 7 tetap di sini ya. Oke, selamat mengerjakan. Boleh dimulai tugasnya. Boleh diatur ceritanya bagaimana, nanti kerjakan di story. Oke, sekian untuk kelas 8 dan kelas 9. Boleh ditinggal kelasnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Salam Pramuka. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Jan. Ya. Pak. Makasih Pak Tri. Ya. Loh, kelas 7. Saya keluar. Kelas 7 saja yang tinggal. Ya sudah, kalau Selo sudah ngerti ya enggak apa-apa. Oke. Ya, ini kelas 7, masing-masing regu ini sudah terwakili apa belum ya? Sudah ya Pak, ini ada Putra, ini siapa Brian, ada Bu Putih, Lodi juga ada, oke. Terwakili. Ya. Bagaimana memulai storyboardnya? Ya, pertama ya ceritakan dulu, kalian tulis dulu ya. Mau di ceritanya mau seperti apa? Ya, dioret-oret dulu di kertas supaya gampang mengerjakan di storyboard ya. Kira-kira adegannya mau seperti apa, tokohnya siapa saja, dioret-oret dulu di kertas supaya gampang kita tuangkan pikiran di storyboard ya. Bapak share tempat storyboardnya sebentar. Mana tadi? Ah, ini ya. Sebentar. Bapak share dulu. Oke, Memido. Mana tadi? Ya. Kelihatan anak-anak? Belum ya? Sudah Pak. Ya, ini bentuk storyboard. Storyboard that ya, ada di website storyboard that. Ya. Jadi di sini nampilannya ada 3 gambar. Standarnya ada 3 gambar. Ini ya. Masih kosong ini Bapak bisa dihapus nih. Bapak hapus saja, delete ya, di-delete. Nah, kosong 3 gambar. Nanti Pak kalau lebih dari 3 Pak, ya tidak apa-apa sesuai dengan cerita kalian ya. Tapi standarnya 3, nanti kalian boleh tambah ya. Dan di bagian menu ya sesuai dengan ceritanya, cerita yang kalian tulis di kertas, bentuknya mau seperti apa, kamu tik ada di mana saja. Di sini sudah ada menu untuk kota ya. Tinggal klik taruh, diklik taruh, lepas ya, ditaruh, ini aja diambil taruh, nggak cocok dihapus, diklik taruh begini ya. Cari yang lain juga boleh. Ini ada edit scene-nya, edit gambarnya kalau mau ya diedit. Warna-warnanya juga boleh diedit di sini, terserah kalian ya. Nah, ini ya, diedit naik, bisa rain, nah, terserah snow dan sebagainya ya. Seperti itu ya, edit scene-nya. Latar belakangnya ya. Atau di bagian entertain itu ya di restoran ya, atau di rumah, di dalam rumah, di luar rumah. Nah, ya. Banyak sekali boleh kalian pilih background-nya ya. Bagian background, latar belakang. Ya.
Boleh, terserah sesuai dengan cerita ajakan kalian. Mengerti sampai sini anak-anak? Kalau Bapak terlalu cepat bilang, Pak, jangan cepat-cepat. Ya. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak? Ya Pak. Ya. Ini sekaligus nanti ada materi dari Bu Lulu. Jadi kalian perhatikan ya. Bu Lulu akan mengerjakan ini juga, tugas dari Bu Lulu. Jadi ada kemarin harusnya kelas 7 sama Bapak itu kemarin mengerjakan ini, belajar ini. Ya. Sekalian saja pramuka belajar ini sekalian. Oke, kalau sudah, misalkan satu saja ya. Bapak kasih gambar satu. Kemudian karakternya apa? Nah, ini karakter ada di atas. Karakter ada dewasa, anak-anak, remaja, anak-anak, pekerjaan, olahraga, ya, tahun-tahun dulu ini ya, teen saja ya. Atau di situ ada orang tua, boleh ya. Ini taruh, diklik sama seperti klik, taruh, gitu saja. Nah, ya, posisi berdiri ini posenya bisa diedit dan warna-warna juga bisa diedit di sini. Kemudian posenya seperti apa? Nah, ada edit posenya. Nah, dikasih kumis, brewok, nah, ya, brewok, atau ada belakang, ya, ada belakang, pinggir, left dan sebagainya. Ditaruh dari left, dari right, dari samping, ya, atau posisi berdirinya seperti ini ya, sender di dinding ini contohnya ya. Kalau yang ini duduk. Kalau ada kursi, gambar kursi, ya, atau jongkok dan sebagainya. Dan sikunya, tangannya bentuknya seperti apa terserah ya. Boleh seperti ini ya. Ya, terserah kalian lah, sesuai dengan cerita kalian ya. Atau di sini ada ekspresinya gembira, boleh. Ya, kalau sudah langsung diupdate, posenya diupdate. Nah, seperti ini. Terus ceritanya seperti komik anak-anak ya. Jadi ada text table-nya. Ya, seperti komik seperti ini. Ya. Ingat sesuai dengan cerita yang kalian buat. Diklik terus digeser. Dilepas di sini. Tinggal diisi kata-katanya apa. Misalkan, hai. Hai. Tanda untung. Ini apa? Oke, seperti itu. Gampang anak-anak. Kalian bisa tambah-tambahkan. Ya, kalau semakin bagus ya. Ada mode-mode seperti ini. Ya, kalian tambah-tambahkan sendiri ya. Actionnya banyak sekali. Gampang anak-anak. Tinggal ambil, taruh dan seterusnya. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Halo? Pak, jadi ini buatnya kayak di website gitu apa? Ya, harus di website. Di Storyboarded. Kalau sudah selesai 3 gambar sesuai dengan cerita kalian, nanti di capture. Nah, ya, capture hasil capturannya itu dimasukkan, boleh di doc, boleh bentuk gambar dan sebagainya. Langsung berupa gambar dan sebagainya, boleh, terserah kalian. Kemudian ditaruh di tempat penyimpanan yang sudah Bapak siapkan di GC per kelas per regu. Bisa capture anak-anak ya? Screenshot. Ah iya, screenshot. Screenshot. Kalau mau download bisa, tapi kalian harus daftar dulu untuk punya akunnya. Tapi saya rasa nggak perlu lah. Ini kan untuk belajar ya Pak ya. Ya, jadi kalau mau ya login ini daftar. Tapi sudah, ini hanya sementara saja belajar. Kalau mau terus
membuat ini ya, buat komik. ya enggak apa-apa, download atau login lah. Daftar. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Halo? Ada yang ditambahi, Bu Wido? Gampang. Enggak, jelas kok. Ada pertanyaan anak-anak? Enggak, Pak. Oke. Ya, nanti kalau teman-temanmu, nanti videonya Bapak untuk belajar ini Bapak taruh di DJ ya. Oke, seperti itu saja. Selamat mengerjakan kalau tidak ada pertanyaan. Halo? Tidak ada? Kita sudahi, Mem, ya? Oke. Ya kita selesai ya. Mau bisa langsung ngerjakan, nanti kalau nggak ngerti boleh tanya di grup Regu ya. Ya. Oke. Sudah Pak, kita Oke. berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertemuan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau belajar buat komik. Kami belajar untuk mengedukasi diri kami dan seluruh masyarakat melalui media sosial kami tentang bagaimana kami mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Tuhan berikan kami kesanggupan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menikmati setiap proses pembelajaran dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, dadah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pramuka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Men. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Patri, maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Apa itu kalau nggak download APK-nya, terus kalau buat sendiri apa boleh? Maksudnya kayak tulis tangan gitu. Ya. Ditulis tangan Ya kayak buat sendiri. buat sendiri. Nggak bisa pakai storyboard supaya bagus. Enggak, Supaya ruang bagus. penyimpanan saya nggak cukup. Kenapa? Ruang penyimpanan saya nggak cukup. Apa? Ruang penyimpanan nggak cukup, Pak. Ruang penyimpanan. Nah, belajarlah pakai drive, simpan di situ. Jadi nggak perlu pakai simpan di HP. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Tri. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.